Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang lagi di channel Koko Jersey. Dan buat yang baru pertama kali singgah di channel ini, boleh dong sisihkan waktunya sebentar untuk klik tombol merah yang ada tulisan subscribe-nya di bawah supaya saya semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini lagi. Dan seperti biasanya di video kali ini kita akan masih melakukan konten review jersey, dan jersey yang akan menjadi dalam tanda kutip korban kita untuk review adalah jersey Timnas Indonesia edisi Asian Games Hangzhou 2023. Well, sekilas terlihat masih menggunakan brand asal Cina, Li-Ning, dan seperti biasanya kita akan langsung saja ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Koko Jersey. Kalau perlu share juga videonya agar semakin banyak lagi teman-teman kalian yang menonton video ini dan video-video lainnya di channel ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di tangan kita sekarang sudah ada jersey Timnas Indonesia yang dipakai di Asian Games 2023 nih. Tadi sudah saya spoiler, masih menggunakan brand asal Cina, yaitu Li-Ning nih sobat jersey, dengan sedikit-sedikit grafis yang well ada di area lengan. Dan selanjutnya akan kita bahas lebih mendalam, lebih mendetail, dimulai dari areal kerah. Untuk kerahnya sendiri teramat simple begitu sobat jersey, onek seperti kaos oblong begitu saja. Dengan ada di tengkuknya ini ada branding Li-Ning dan ada keterangan size nih. Oke, fokus. Iya, ada keterangan size nih sobat jersey. Paling-paling yang sedikit ditambahin gitu ya, yaitu ada tulisan Li-Ning di sini sobat jersey. Kelihatan Li-Ning. Ya, red on red gitu, jadi agak susah terlihat gitu, tapi ya ada sedikit variasinya begitu. Meskipun ya tetap teramat simple gitu ya. Onek begitu saja nih sobat jersey. Lalu kita berlanjut ke areal dada. Di dada sebelah kanan ada branding dari Li-Ning nih sobat jersey. Yang mana kalau kita bandingkan dengan jersey untuk SEA Games ya SEA Games itu juga masih menggunakan material serupa, yaitu rubber yang 3D begitu nih sobat jersey. Ada konturnya nih sobat jersey di logo Li-Ning. Lalu untuk logo sebelah kiri terdapat logo kontingen Indonesia nih sobat jersey. Dan well, yang agak mengejutkan yang terjadi gitu ya adalah downgrade nih sobat jersey. Logo di jersey multi event sebelumnya itu menggunakan material plat gitu nih sobat jersey yang mengkilat. Tapi di sini kok downgrade, yaitu menggunakan bahan DTF nih sobat jersey. Dan kalau di jersey milik saya begitu ya, di bagian putihnya yang ini sudah mulai naik warna merah dari kainnya ya. Agak mengecewakan sebenarnya yang terjadi nih. Di logonya kenapa harus downgrade begitu. Lalu selanjutnya kita akan membahas jersey ini perihal desainnya nih. Untuk desain sendiri ketimbang dibilang jersey ya, ini lebih mirip kaos gitu, karena ya sudah tadi menggunakan onek dan teramat polos di bagian depannya. Paling kalau kita mau berbicara soal desain, ada sebuah corak gitu yang ada di area lengan. Nih, oke, fokus di lengan dan di area bahu gitu nih sobat jersey. Corak apa yang ada? Ya masih cukup identik dengan jersey yang digunakan di SEA Games nih. Yaitu ya ini harus dilihat ini agak terlalu terang kali lampunya nih. Kalau terlihat nih ada corak Garuda begitu nih sobat jersey yang dipadu-padankan dengan unik. Peletakannya juga cakep banget nih sobat jersey. Saya suka banget sebenarnya kalau berbicara tentang coraknya, meskipun ya overall terlalu polos, tapi ya berbicara soal desainnya hanya ada itulah paling kita bilang corak gitu yang terjadi di jersey Timnas Indonesia untuk Asian Games Hangzhou. Lalu selanjutnya kita akan sedikit mengulik tentang bahan yang terjadi di jersey ini. Untuk bahan sendiri ada dua jenis bahan yang terjadi nih sobat jersey, yaitu yang di bagian depan, yang mana kalau saya lihat dari jauh ya dan setelah diraba-raba juga tentunya, ini mirip sekali dengan jersey Timnas Indonesia ketika menggunakan Nike di periode 2012 nih sobat jersey. Ini kalau kita lihat sekilas nih, dari mengkilapnya, dari teksturnya, dari hand feel-nya itu mirip banget nih sobat jersey. Lalu ada satu bahan lagi nih sobat jersey yang menurut saya cukup unik untuk di-highlight di video ini gitu ya. Bahannya sendiri ini dimulai dari areal sini depan
ke ketiak, samping, dan berlanjut ke areal belakang ya Sobat Jersey. Ini kalau dilihat nih Sobat fokus, ya kelihatan polanya kayak random begitu nih Sobat Jersey. Dan well, untuk polanya sendiri mengingatkan saya dengan jersey Paris Saint-Germain di tahun 2017 yang third-nya nih Sobat Jersey, yang waktu itu pertama kali dipakai ketika laga Liga Champions melawan Real Madrid. Dan wow, kebetulan saya punya bajunya di atas gitu ya, meskipun saya nyari nggak ketemu gitu. Mungkin ya lagi tidak ketemu aja bajunya gitu ya. Tapi kalau dilihat sekilas memang itu sih yang muncul di pikiran saya pertama kali begitu ya. Dan secara mengejutkan gitu. Kayaknya ini aku nggak mau bilang rajut apa gimana gitu, tapi lihat bagian dalamnya Sobat Jersey. Ini pola-pola random tadi itu ada sampai dalam gitu. Jadi ya kalau dibilang mau menjangkau Aero Swift-nya Nike kala itu juga ya sudah boleh sih sebenarnya. Dan wah, keren sekali gitu ya, mengingat harganya juga oke banget jersey ini, yang mana akan kita spill nanti di sesi selanjutnya gitu. Lalu selanjutnya kita akan ke area belakang. Area belakang sudah banyak saya spoiler tadi gitu. Di bagian atasnya ada corak-coraknya nih Sobat Jersey yang membentuk Garuda begitu. Dan untuk bagian belakang secara keseluruhan begitu ya Sobat Jersey, ada material yang ini sih enak banget gitu menurut saya. Tapi nanti akan kita buktikan ketika saya pakai gitu ya. Dan well, gila sih ini kalau teman-teman lihat sendiri, lihat langsung akan lebih takjub lagi sih menurut saya. Jersey timnas Indonesia yang dipakai di Asian Games Hangzhou 2023 ini dirilis di harga 270.000 nih Sobat Jersey, belum termasuk ongkos kirim dari Surabaya gitu ya. Ada sebuah store gitu yang memang centang biru, punya official store gitu, dan ya menjual ini waktu itu di share juga sama teman ke saya begitu ya. So ya silakan buat teman-teman yang mau. Mungkin masih ada stoknya atau apa, saya sudah tidak cek, saya hanya membeli sebagian untuk saya begitu. Dan kalau dipikir-pikir begitu ya, dengan kualitas yang tadi kayak saya sudah spoiler untuk bagian bahannya, untuk terutama bagian belakang itu ya. Well, 270 itu terlihat cukup murah gitu ya menurut saya ya. Dan sepertinya menurut saya ini bisa membungkam dalam tanda kutip gitu ya. Ada komentar di jersey SEA Games 2022 gitu ya. Ini beliau komen, kalau mau minta bagus harganya harus di 1 juta bro, masa 400.000 minta kualitas jersey IPL. Hey, jersey ini fabric bagian belakangnya sudah oke banget. Jadi seperti argumen antum langsung terbantahkan gitu ya, mengingat jersey-nya juga di 270.000. Dan sedikit opini saya sebelum kita lompat ke bagian selanjutnya ya. Kalau Li-Ning memutuskan untuk masuk ke pasar tim lokal gitu ya, putus sih menurut saya. Beberapa brand lokal yang selama ini jualan gimmick putus pasti, karena ya well, kalau bisa dijual dengan 270 dengan kualitas ini, oke lah. Desain mungkin ya tinggal dipertemukan antara pihak klub dan pihak Li-Ning gitu ya. Tapi kalau untuk bahannya bisa dibuat ini di harga 270.000, pegang kata saya, putus brand-brand lokal yang sering banget jualan gimmick nih Sobat Jersey. Lalu di bagian selanjutnya, seperti biasa, saya akan memakai jersey-nya supaya saya bisa menceritakan pengalaman ketika memakai jersey ini nih. Pertama-tama banget yang jelas adalah, well, fit-nya ini bener-bener kaos banget nih, kaos oblong banget nih Sobat Jersey. Ya mungkin potongnya juga santai banget. Ini ada O-neck dan rib yang well cukup lembut menurut saya gitu ya. Jadi ya kaos banget. Kalau untuk kenyamanan menurut saya sudah oke lah, kayak baju yang kita pakai sehari-hari aja gitu nih Sobat Jersey. Dan well, kalau untuk visualnya gitu ya, ketika tadi dipegang tidak terlalu kelihatan, dan malah ketika dipakai itu wah baru kelihatan nyata banget gitu ya, desain-desain yang di areal lengan sama bagian bahu begitu nih Sobat Jersey. Tadi juga ada satu bagian kain yang saya senangi banget, yaitu yang ke bagian belakangnya gitu. Well, kalau kita gesek-gesekin punggung kita gitu ya, cukup noticeable gitu. Tapi bukan dalam arti yang jelek gitu. Ini bahannya lembut sekali. Dan kalau menurut saya ya itu tadi ya,
karena saya punya bajunya dan saya pernah coba Paris Saint-Germain yang 2017 tadi gitu ya. Oke, rajutannya itu tidak sampai se-ekstrim yang terjadi di Nike Aero Swift itu ya Sobat Jersey. Tapi kalau untuk bicara soal feel-nya itu sudah, well, menurut saya 70% sudah mirip begitu nih Sobat Jersey. Dan ya itu juga ini kita pakai nih AC saya pasang di 26 derajat Celcius gitu ya. Terasa banget angin-anginnya yang ngelewatin di areal punggung gitu. Jadi ya selain secara visual unik gitu ya, ternyata fungsi lubang udaranya juga sangat berguna banget di bagian jersey yang areal belakang itu tadi nih Sobat Jersey. So ya itu tadi sudah nyaman, feel-nya mirip banget dengan kaos begitu ya. Dan well, sirkulasi udaranya juga oke banget yang terjadi di jersey ini nih menurut saya. Lalu seperti biasa di bagian ini kita akan membicarakan jersey ini dari hal-hal yang saya senangi sampai ke hal-hal yang saya pertanyakan yang terjadi di jersey ini. Dan seperti biasa kita mulai dari hal yang saya senangi dahulu. Untuk hal yang saya senangi gitu ya, tentu kenyamanannya gitu. Jujur dari dulu agak bingung gitu melihat jersey kok terlalu banyak variasi bla 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 segala macam, terlalu gimana gitu ya. Ini benar-benar melihat sebuah hal yang simple sekali nih Sobat Jersey, dengan onek. Mungkin juga dari pihak lininya mencari sebuah titik tengah gitu ya. Baju yang jika jadi jersey sepak bola masih oke, jersey bulu tangkis masih oke, jersey sepak takraw, kemarin saya nonton sepak takraw juga memakai yang ini gitu ya, juga masih oke gitu. So ya mungkin dibuat sesimpel mungkin untuk mengakomodir itu. Tapi menurut saya ini keren sekali nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya yaitu corak yang di areal bahunya itu gimana ya, saya suka banget corak gitu yang ada, tapi kita itu masih harus mikir ini membentuk apa, ini apa. Dan kalau kita lihat bener-bener baik-baik gitu ya, membentuk Garuda, wow, menurut saya itu keren banget, unik banget, subtle tapi ada gitu, dan sudah menangkap value dari ya udah Garuda, timnas Indonesia gitu. Lalu selanjutnya lagi yang saya senangi yaitu yang sudah saya ungkit-ungkit, sudah saya komenin banyak banget positifnya gitu, yaitu bahannya, terutama yang di ketiak dan bagian belakang itu. Well, cukup mengejutkan melihat apa yang terjadi gitu ya. Kualitasnya sudah menjangkau dari Nike Vaporknit, Nike Aero Swift, waktu itu masih Aero Swift begitu ya. Tapi juga ya bisa disajikan dengan harga yang ekonomis gitu menurut saya. So ya, Oke, good job Li-Ning, good job. Well, ayolah Li-Ning masuk ke pasar klub lokal, babat semua brand lokal yang terlalu banyak jualan gimmick, supaya mereka juga termotivasi untuk memberikan yang terbaik ke kita sebagai fans, sebagai konsumen, begitu nih menurut saya. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian yang saya pertanyakan yang terjadi di jersey ini. Sudah jelas adalah material logonya nih Sobat Jersey. Well, kenapa harus pakai DTF gitu ya, yang mana rawan untuk kenaikan warna gitu ya. Terutama yang warna putih gitu, itu pasti rawan banget untuk naik warna apa yang ada di bawahnya gitu nih Sobat Jersey. Terutama merah. Merah itu salah satu pewarna yang menurut saya cukup dalam tanda kutip haram gitu ya. Gitu gampang banget naik gitu nih Sobat Jersey. Jadi menggunakan bahan DTF di bahan yang gini, well, why Li-Ning? Why? Lalu selanjutnya kita akan ke bagian kesimpulan dan pemberian rating dari saya untuk jersey Timnas Indonesia edisi Asian Games ini. Untuk kesimpulan gitu ya, ini merupakan jersey yang murah, tapi nggak murahan tentunya, melihat build quality-nya serta materialnya nih Sobat Jersey. Dan kalau untuk rating dari saya terhadap jersey ini, saya akan beri rating di angka 7,3 dari 10 nih Sobat Jersey. Jelas penggunaan material logo yang berbahan DTF itu minus yang menurut saya cukup fatal begitu ya, karena well, satu itu saja membuat jersey ini semakin tidak kelihatan mewah gitu, kelihatan kayak downgrade gitu dari edisi sebelumnya nih Sobat Jersey. Namun kalau kita menghitung antara price to value gitu ya, well, ini keren banget sih. 270.000 dapat baju yang begini. Kapan lagi gitu. Dan well, Li-Ning, kalau menonton video saya silakan. Kalau Anda masuk pasar Indonesia, pasti brand-brand lokal bakal kebakaran jenggot. Haha.
Ya, itu dia tadi Sobat Jersey, review dari saya untuk jersey Timnas Indonesia edisi Asian Games. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau pendapat berbeda, langsung saja di kolom komentar. Apalagi ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, bla bla bla. Akhir kata, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.